time. Bikin kaget aja. Kembali lagi bersama kita ya, Tahir Gaming. Kembali dengan saya Renega Tahir yang akan membawakan bawain apa ya? Oke, jadi di sini kita sekarang mau nanya-nanya tentang Jadi kita ini di setiap video kita akan satu orang akan nanya satu ya. Tapi sini dia mau nanya banyak sebenarnya, tapi ya udahlah nanya satu dulu. Jadi apa? Ini tunggu. Lu kan sendiri, tapi pertanyaan banyak. bagi. Oke, coba dulu ya. Coba dulu. Jadi, Halo. dari kecil itu kan Papa Wah, pasti lama ini. Storytellingnya dari kecil soalnya Pak. nggak, jadi kan dari kecil itu kita selalu diajarin buat nabung deh, biasanya begitu. Generalnya begitu. Ya. Tapi akhir-akhir ini Dewa kan udah kuliah. Dewa tuh mau nabung di celengan gitu lah, atau nggak, intinya nabung lah. Dewa tuh kayak sekarang tuh udah mikir, bener nggak sih nabung? Soalnya Dewa denger nih dari orang-orang, sekarang tuh nabung udah nggak bagus. Bagusnya itu invest, atau itu spendnya buat hal yang berguna. Nah, kamu kan udah invest di papa. Udah apa nih investnya? Beda namanya, investasi bodong. Nabung itu dididik dari kecil supaya kita menghargai uang dan kita dididik dari kecil itu untuk kalau kita mau sesuatu kumpulin duitnya, jangan kerjanya minta melulu. Sebenarnya itu poinnya itu dulu. Jadi kita kalau punya rainy days, disebut rainy days itu apa ya? Aduh, Papa lupa. Di emergency. Indonesia itu masih Hujan. bukan hujan. Lagi Ada keperluan. rainy days kan. Lagi butuh, ada simpenan. Kita mau beli bapak ada simpenan. Wah, berarti kita emang harus punya simpenan. Oke, Diam aja. itu. Enggak simpenan kalau misalkan suatu saat kita butuh ada simpenan ya kan? Iya, ngomongnya nggak usah simpenan, tabungan aja. Oh iya, tapi kan Bapak tadi Yang mengistilahkannya ngomong simpenan. gitu ya. Mungkin mengistilahkannya kita tabungan, tapi Iya. biar simpel simpenan. Gini, kalau kalian pinter ngerti maksud gua. Sebenarnya kita ngerti. Jadi berarti kita pinter. Kalau lu bodoh, lu ikut gua. Itulah kenapa dukun itu disebut orang pintar ya? Karena yang datang orang bodoh semua. Makanya dukun kenapa dibilang orang pinter? Karena dia pinter bodoh-bodohin orang bodoh. Bukan, dukun itu dia memang pinter. Kenapa? Karena di endorse sama tolak angin. Iya. Tolak angin, minumnya? Salah tuh, Pak. Senggak tuh. Tapi bener dong, maksudnya berarti udah gede Dewa sekarang. Dewa sih nabung dong berarti. Nabung Bukan dong, cuman bukan di celengan lagi nabungnya. di Papa. Ya mungkin kan ada sekarang kan bank ada. Ada. Bang II. Nggak, tapi Pak, nggak gini. Kalau misalkan kita nyimpannya di bank itu bukan ada bunganya. Iya. Itu bunganya itu maksudnya duit kita bertambah atau duit kita yang kita misalkan. Oke, contoh. ini berarti soal riba ya. Oh iya, Oh, enggak, maksudnya Riba Andre. Nggak, tapi emang kalau di bank itu kita nabung nih. Misalkan kita store kan, kita nasabah berarti. Kita nabrak tuh dia. Nabung. Terusin. Nabung nih. Gua mau naruh duit 100 juta di sini. Nah itu tiap bulannya duit kita walaupun kita masukin nggak diambil ya, nggak diambil ya. Terus bulan depan lagi kita masukin lagi 100 juta. Beda lagi. Sebenarnya gini. Miskin Kita besoknya. kalau misalnya nabung itu biasanya kita berarti kan gini ya. Pertama kita mau nabung itu biasanya untuk tidak diambil. Iya lah. Betul nggak? Betul. Iya. Bukan. Kalau di celengan bolong mulu bawahnya. Karena kalau kalian punya ATM sekarang bukan nabung namanya tuh. Kalian butuh tempat nyimpan, dompet elektronik itu seperti halnya bank sekarang kayak semacam dompet. Lu naruh duit nanti bayar pakai itu. Jadi buat alat pembayaran. Cashless. Oke. Waktu kalian itu ya susah. Itu tidak ada yang disebut nanti berbunga atau dikasih bunga atau segala macam tuh. Karena administrasinya juga ada. Jadi kalian mau bisa jadi berkurang duitnya. Kenapa berkurang? Ada administrasi lah. Kan mereka yang nyimpan maksudnya nggak dapat untung. Iya, mereka juga kan harus ada jasa untuk penyimpanan duit apa segala macam. Dulu kira aja saya sih kelasnya loh sebenarnya awal. Oh, itu kotak bentuknya. Iya. Kalau saya kelasnya kotak bentuknya bukan ATM. Ini mah 100.000 ya. Jadi itu. Nah, sekarang tergantung niat kamu. Kalau kamu mau menabung, mau nyimpen duit, ya kamu berarti nggak boleh ada ATM-nya. Biar Maksudnya itu, maksudnya di tabungannya itu.
Iya, nggak ada ATM-nya, bukunya nggak pernah dibawa, itu berarti nabung. Karena nggak niat mau make. Kalau sekarang kamu taruh di bank, tapi ATM ada di sini, buku dibawa-bawa. Untung saya kemana-mana nggak pernah bawa ATM. ATM saya kan masih hilang. ATM kan nggak ada. Kartunya. Terus saya nggak pernah bawa buku. Tapi lo ada banking. Tapi lo ada banking. Iya, M-Bankingnya ada. Tetap habis, Pak. Makanya, itu salah satunya kan. Ada banking, kau bisa QRIS, kau bisa macam-macam. Itu kayak gitu, transfer. Itu adalah bukan duit tabungan. Itu duit yang ditaruh di dompet. Maksudnya semacam dompet. Elektronik ya. Iya. Supaya kita nggak capek-capek bawa uang. Tapi gitu kan. Tapi ada nggak Pak yang nambah gitu? Maksudnya Deposito nama. Deposito kita mau nabung di deposito. Dia ada bunganya tuh. kitanya nambah atau dianya duit kita berkurang? Kita nambah. Kenapa? Karena? Tapi nggak boleh diambil. Selama berapa? Jadi kalau deposito tuh gitu. Misalnya kita ada mau deposito nih. Berapa persen? 15% bunganya per tahun. Berarti bunganya itu per bulan satu persenan lah, 1% lebih dikit. Ya nggak? 1,01. Nah ibaratnya kalau kamu naruh di deposito 1 M, 10%-nya berapa? 100 juta. 1 persennya? 10 juta. 10 juta. Kamu tiap bulan dapat bunga tuh 10 juta. Tapi nggak boleh diambil Nggak boleh diambil selama setahun kontraknya. Oh, nggak boleh diambilnya selama setahun. Setahun. Dan kalau kita nggak nambahin, misalkan nih udah cuma 1 M. Udah nih, 1 M. Selama 1 tahun kita nggak nambah. Berarti tambahin aja tuh 120 juta. Atau 15% langsungnya 150 juta. Berarti kita nanti Kalau misalkan kita udah 1 M nih, Hah? itu kan otomatis dia nambah kan? Heeh. Nggak dibayar. Tapi kita masukin lagi, nambah lagi. Ya, Persenan. kontraknya nambah lagi. kontraknya nambah lagi, harus kontraknya harus diganti lagi jadi sekian gitu, jadi tambah gitu. Jadi Pokoknya jumlahnya ada misalnya 15%. Ya berarti kamu nggak diambil, begitu diambil duit kamu bertambah 15%. Itu jatuhnya riba nggak? Kalau kita ngomongin riba, lain lagi nih ceritanya. Kenapa papa nggak pernah deposito? Nah. Nggak ada duit. Gua kira tuh ada yang Berarti kalau bapak ngomong deposito kita sebahaya deh. Oke, kenapa si kayak gituan tuh kita bisa bertambah kenapa? Gini, jadi papa di bank Yang misalnya. begitu nih, Bang. Papa bank nih ya. Kau mau naruh di bank papa. Bang, Deposito. 9 taruh di papa nih semuanya ya. Sedangkan papa berarti tahun depan papa harus kasih kamu 1.150.000, 1.150.000, 1.150.000, 1.150.000. Berarti gue harus punya 600 juta. 100 juta. Berarti selama setahun kan nggak diambil nih. Udah ada perjanjiannya. Diputar sama kita. Sama banknya. Ini si 4 miliar ini nih. 4 miliar papa putar. entah itu Apa saham, putarnya entah itu di saham, entah itu misalnya di properti, entah itu di aset. misalnya papa mau beli nih, pakai duit ini beli deh sahamnya blue chip. Blue chip itu saham yang pasti naik terus gitu. Kayak gitu. iPhone misalnya. Itu tuh saham blue chip tuh, Google tuh saham itu. Papa beli deh, berapa sih dapatnya? Oh, kira-kira di situ dapatnya 10%. Dapat 400 juta. Oh, masih kurang, berarti nggak bisa. Oke, ini udah tangkap ya, simpelnya gini. Kagak pinjem ke Dewa duit 10.000. Oke, tapi Kak nanti gantiinnya kapan? Lusa bagian 15.000 ya. Nah, Gitu. jadi kalau menurut hukum agama kita nggak boleh menyimpan uang begitu dengan bunga karena itu riba. Riba itu adalah kita nggak boleh menerima uang yang kerja untuk kita lah ibaratnya nggak boleh. Kita tuh harus bertransaksi transaksi jual beli. Nah, cuman papa juga nggak tahu sekarang ada deposito tapi dengan cara Islam, tapi sama aja tapi kata-katanya beda. Perkataannya Deposito syariah. Cuman kata-katanya beda. Nggak ngerti, papa nggak sampai ke situ. Cuman maksudnya, oke, sekarang kita kalau menghindari itu ya nggak usah deposito. Kita nabung. nabung sendiri aja. nabung dengan caranya apa paling gampang? Beli emas. Oh iya, karena emas itu tuh turun. Emas itu naik terus Naik harganya. terus. Atau Berarti tukang bahasa itu di disebut depan gua harus nabung kalau kata Dewa tadi investasi itu sama aja. Nabung kita ganti jadi investasi, beli emas nanti tahun depan harganya udah naik, pas kita jual lagi udah naik, atau beli tanah nanti harganya udah naik. Oh jadi sekarang mungkin Dewa udah jadi remaja gini, berarti nabung Dewa udah beda nih ya? Karena Bisa udah nabung aneh biasa. naruh celengan gitu ya? Ya mungkin di bank tapi atau mungkin berinvestasi bisa.
Tapi Nih, kalau ngomongin kamu investasi. ngomongin soal riba, berarti jangan deposito. Pak, ngomongin investasi. Aku tuh sebenarnya pengen lagi ada dari beberapa hari ini tuh lagi ngobrol sama temen Aga. Wih, berat berarti nih. Nggak, ini masih keren nanya aja maksudnya biar papa ngasih tahu nih agar harus kayak begini biar nggak ketipu atau biar apa. Nah, Gak bodoh lah. iya nggak bodoh banget lah tentang bisnis. Ini temen Aga tuh kayak buka dia punya parfum. Oke. Parfum dan sepatu. Sepatunya bau. Enggak, bukan jadi sepatu. Enggak, parfum sepatu. Biar nggak bau. Benar, papa benar. Nah, Aga tuh pengen invest di dia. Maksudnya, gue pengen nih naruh saham di lo. Tapi ada satu parfum yang jadi ikonnya gue nih. Ada pengen ada nama Aganya lah sedikit. Oke. Menurut papa gimana? Bagus. Menurut kamu parfumnya laku nggak? Kalau dibilang laku apa enggak, karena Aga juga pakai parfum itu. Oke. Dan beberapa orang tuh selalu nanya, Kak pakai parfum apa sih? Kamu dapat Gua berapa jadi- persen? Nggak, Aga nggak tahu kan tergantung Aga invest ya. Enggak dong. Nggak, Itu. Lu minta berapa persen ke dia? ya Aga. Kamu kalau kamu yang jual laku nggak? Karena nama agak ada. Laku loh. sih harusnya laku. Laku kan? Laku. Oke. Kamu dapat misalnya dari udah invest dapat 10% atau 25%. Pakai nama dia juga, dia yang jual juga berarti rugi. Kalau mau, Kamu nggak usah invest. tapi minta Jual pakai nama gua, sini gua yang jualin. Iya. Minta berapa persenan? Sini gua yang jualin. Lu pakai nama gua boleh. Jadi gua bikin iklan segala macem. Nanti hasilnya gua dapat berapa persen? Oh, lu dapat 30% fair atau 20%. Oke. Ya udah jalan. Apa yang dapat? Enggak, misalnya gitu. Kayak papa, kaos. Sistemnya gitu. Papa nggak invest nggak apa. Fair jualin fair. Oke. Ya udah pakai nama gue ya, gue jual. Oke. Gue dapat berapa? Gitu. Berarti kalau misalkan si parfumnya itu nggak pakai nggak ada nama Aganya lah dan bukan Aga yang jual, tapi dia yang jual. Dia yang Cuman jual. kalau ada yang nanya, Kak beli di mana? Dia di sini. Sama aja lu promoin. Sama ya? Investnya adalah lu promosi. Oke, lu yang jual, punya lu, sini gue yang promoin. Itu cara. Kecuali orang-orang Pokoknya gitu. Pokoknya lu kan punya value. Ngapain lu invest uang kalau lu bisa melakukan barang itu dengan cara lu mengajak orang? Betul nggak? Betul. Kalau lu mau invest tuh begini. Nih duit gue masukin. Gua mau tahu pokoknya ntar tahun depan ada segini duit gua. Itu invest. Itu invest. Invest. Dan misalkan tahun depan atau nggak bisa per bulan kan? Bisa. Kayak Terserah. bulan depan berarti pemasukan gue pengen dapat. Nih, oh ini papa butuh invest dari kamu. Gak, gue mau berjual parfum, lu invest ke gue 5 juta deh. Oke. Pokoknya tiap bulan lu dapat 10%. Jadi misalnya lu dapat 5 juta 500. Setiap bulan tuh 500 ribu ini modal gue putar terus ya. Tapi di akhirnya 5 jutanya gue balikin lagi. Itu invest. Gak apa-apa, dia aja urusannya. Oh. Lu jangan pakai promoin promoin segala macam. Kalau dipromoin, gue ngapain gue harus di sini gue promoin. Kan promo gue ada harganya. Gitu dong. Oh gitu, berarti Aga nggak usah ngepromoin ya. Kalau Aga tuh Nggak usah. pengen jadi kayak emang lagi beberapa kali. Nah dia juga kan jualan sepatu juga. Cuman ya dapat dari yang dia ngambil dari luar lah pokoknya. Ngambil dari luar. Mungkin itu juga bisa ya. Aga nggak promoin sepatunya, cuman rame terus. Berarti Aga bisa invest tuh di dia. Ya. Gua mau nih, gua ada modal misalkan. Lu kan harus lihat catatan, coba lihat modal lu berapa, yang beli berapa sehari, segini sebulan berapa, oh segini untungnya lumayan ya, gue invest deh. Berarti kalau gue invest, Berarti dulu, tapi gue dapat kalau berapa? misalkan nih ya, Aga mau invest, papa mana aja. Boleh aja. Cuma Tapi gue asal lihat jelas. gue yang baca, gue lihat dia jualannya sama apanya gue yang lihat. Kalau papa sebenarnya nggak apa-apa juga sih. Cuman agak nggak belajar nanti kalau papa. Gue kasih tahu, kalau pas udah lihat nih lihat ininya nih. Kayak misalnya gue mau beli hotel, iya misalnya papa mau beli hotel nih, papa berapa nih harga hotelnya? Murah nih, cuman 10 miliar. Ya, oke, wah gede nih hotel, oke. Lihat dulu akupansinya. Akupansi tuh lihat yang nginepnya ada berapa orang. Oh weekday segini, weekend segini, penghasilan segini. Oh, bagus. Ya, gue invest di sini mah 100 tahun baliknya. Nggak jadi. Jadi kakaknya masih mau Jadi harus lihat pembukuannya dia. Kakaknya kasih tahu tapi terus. Terus dikasih tahu. Bukan kan harus belajar itu kan lu harus sambil lihat kan gimana cara. Mengamati. Iya sih lebih enak tuh belajarnya langsung praktek bukan cuma teori. Jadi Lebih gampang. Nggak cuma maksudnya kalau kayak gitu-gitu bisa ya maksudnya agak ngobrol-ngobrol. Emang beberapa hari ini tuh agak ngobrolin itu aja. Tenang, lu kalau investasi lu tanya sama gua. Bapak suka investasi?
Di mana-mana mau investasi. Apa tuh? Jeblok semua dulu. Makanya gue tahu caranya. Oh, gue dibohongin orang. Oh, gue diinin orang. Yang paling berharga itu pada saat kita rugi. Berarti kita tahu, kita belajar. Oh, gue nggak bisa investasi begini. Oke, kalau misalkan kita tadi Papa bilang Papa pernah invest tapi dibohongin, ditipu lah jatuhnya. Gimana kita cara ngebaca karakter orang yang kira-kira ini orang kayaknya penipu nih. Nah, dari mananya dulu kita bisa lihat. Tadi aja lu ketipu. Kenapa? Lu mau bayar atas nama Aga, terus Aga yang jual. Enggak, belum. Jadi emang ada obrolan untuk kalau misalkan Aga yang minta sih sebenarnya. Jadi kayak bisa nggak nih kalau misalkan gue invest tapi si parfum yang cuma satu ini ada khusus ya ada nama guanya aja. Oh, enggak. Jadi kayak gitu-gitu Aganya yang minta. Kalau gitu enggak 100% punya kamu. Jadi mendingan kalau kayak gitu bukan invest namanya. Gue beli parfum yang ini, gue branding pakai nama gue ya. Harganya berapa parfumnya? Sekian. Misalnya 100.000. Karena gue beli banyak dapat dong 80.000. Oke, 80.000. Gue beli udah nih 10 juta berapa botol gue dapatnya. Gue minta pakai nama gue. Sini kirim ke tempat gue. Gue yang beli. Nanti gue yang jual sendiri. Soalnya jadi racikan si parfumnya itu cuma dia yang tahu. Ya udah, lu beli aja sama dia. Beli pakai nama lu. Jadi kakak Nggak ada urusan. Jadi 100% duitnya punya lu. Kayak gue dulu waktu si liquid. Oke, nih, gue beli liquid gue segini. Gue beli sendiri, gue bikin sini, duitnya segini. Oke, nih dapat. Gue jual sendiri. Ya duitnya punya gue. tapi untung makanya. Iya. Nah sekarang seberapa yakin lu itu lu bakal bisa jual? Kalau yakin, lu beli aja. Ngapain lu invest? Kalau misalkan nih, kalau dari keuangan, Papa kan tahu keuangan Aganya. Lupa tuh. Ya pokoknya Kok udah lupa bahaya? Papa tahu. Kalau misalkan Aga pengen lagi mencoba untuk bikin bisnis, usaha apa gitu. Papa ada masukan nggak untuk Aga usaha ini aja karena usahanya ini lebih gampang. Cuman lo harus begini lo ada kira-kira. Untuk sementara ini karena kamu masih banyak masukan, Papa akan menyarankan lu invest aja di tanah. Lu beli tanah. Bener. Karena lu dapat menghasilkan uang terus kan. Duit lu yang ini tanemin aja, beli aja di tanah atau nggak di rumah atau nggak di mana. Jangan di mobil, jangan di motor. Karena Itu paling jelek. Investasi paling jelek. Maksudnya gimana di motor di mobil harusnya gimana? Lu beli mobil, beli mobil. seminggu harga turunnya bisa 30%. Baru seminggu, namanya ada mobil second. Tanah naik terus lah. Karena kan populasi makin banyak, tanah masih di aja. Jadi kalau ada yang meninggal, kuburan makin mahal juga loh. Betul. Iya, betul. Makanya ntar mah bakar aja lu. Iya, di fermentasi kan? Fermentasi. Kremasi. Oh, kremasi. Ternyata kremasi gitu. Ini tadi kayu yang depan mana? Nah, jadi berarti Kalau kita investasinya duit kita masih ada dari yang kita bisa lakukan, duit yang ada itu investasikan ke yang jangka panjang. Kalau kita duitnya memang kita mau putar untuk kita makan juga, untuk kita lain juga, kita investasikan di usaha yang kayak tadi tuh. Usaha apa yang gue bisa tiap bulan kita dapat ya. iya maksud Aga tuh pemikirannya kayak gitu Pak. Jangan, ngapain? Nah, jadi gimana sih? Enggak. Karena kecil dapatnya. Oh, maksudnya di mana? Investasinya jangka panjang, karena kan lu lagi kerja lagi dapat duit terus. Karena ngapain investasi? Kecuali yang di saham usaha? sih ya. Saham mungkin. Ya saham kan jangka panjang. Iya sih. Sudah ngerti sampai di sini? Sudah ngerti. Tabungan udah oke? Hah? Udah. Papa kan punya Jadi lupakan tabungan. Investasi lo mulai. Nah, mulai investasi dari sekarang, tabungan yang lalu-lalu mah lupain. Oh gitu. Mulai sekarang kita nabung mulai dari nol lagi maksudnya. Yang tabungan ada di belakang lupain. Lupain, udah gak pantas. Anggap aja hilang. Ikhlasin aja. Jadi duit kita sebenarnya nol lagi nih. Oh berarti tanah ya? Emang iya sih, kita emang harusnya ke tanah karena semua kita bakal balik lagi ke tanah. Apa emang nggak jago? Emang papa tuh nggak jago investasi, jagonya asuransi ya. Ya udah oke. Udah cukup segini? Ya cukup. Cukup. Kasih apa ya? Udah jadi tahu. Terima kasih, Bang. Oke, terima kasih semua. Jadi ingat, jangan investasi, kita harus lihat-lihat dulu. Dan tadi udah dikasih tahu juga sama Papa, lebih baik milih yang kayak gimana dan caranya kayak gimana. Oke? Bismart. Iya betul. Bismart, Derwat, Derdan, Akar. Oke. Saya Reza Tahir, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bye. Dadah. Bila aku harus
mencintai, dan seperti itulah cintaku untuk dirimu. Demi nama cinta telah ku persembahkan. Download dulu sekarang. Hanya untukmu.